Eternal Secret King, Chapter 206. Bab 206, kembali dengan monyet. Manfaat dari penyempurnaan organ adalah seseorang tidak hanya terbatas pada kekuatan darah, mereka juga dapat melepaskan kekuatan ki darah. Ki dalam ki darah mengacu pada ki setan. Sekarang Suzimo adalah manusia, jika dia melepaskan kekuatan ki darah, dia akan diselimuti oleh setan dan dia pasti akan diturunkan pada kesempatan pertama. Tentu saja, kekuatan darah saja sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan sebagian besar penggarap pendirian yayasan. Selama Suzimo mendekati lawan-lawannya, bahkan jika mereka berada di yayasan pendirian yang disempurnakan dengan banyak meridian terbuka, kemungkinannya pasti akan ditumpuk melawan mereka. Suzimo telah meninggalkan sekte tersebut selama beberapa waktu. Syukurlah, kecepatan kultivasinya tidak turun dan dia telah menerima banyak manfaat di sepanjang jalan. Dia berencana untuk kembali ke sekte dan mencerna semua yang telah dia pelajari sepenuhnya. Di satu sisi, dia harus meningkatkan kultivasinya secepat mungkin untuk mempersiapkan kompetisi sekte 3 tahun kemudian. Di sisi lain, dia harus menguasai teknik penempaan dengan cepat juga untuk membuat pedang terbang kelas menengah atau bahkan kelas atas. Dengan begitu, dia akan bisa mulai mengolah formasi pedang cahaya lilin. Itu adalah formasi yang ingin dipelajari Suzimo. Grade 2 dari formasi pedang cahaya lilin membutuhkan 18 pedang terbang penuh sebelum bisa dipanggil. Mengabaikan kekuatan formasi pedang itu sendiri, bahkan jika 18 pedang terbang menyerang dengan cara yang luar biasa, itu akan lebih dari cukup untuk ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Tapi tentu saja, ada satu hal lagi, menetaskan telur binatang iblis itu. Itu berasal dari reruntuhan dan sangat mungkin kebal terhadap racun. Bukan hanya itu, bahkan menyerap begitu banyak garis keturunannya. Suzimo ingin tahu seperti apa makhluk roh yang akan dihasilkan oleh telur binatang iblis itu. Jika itu adalah spesies binatang sisa purba, dia akan mendapat banyak uang. Sisa binatang merujuk pada keturunan dari binatang buas garis keturunan murni dan binatang iblis biasa. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, mereka masih sangat kuat. Serigala alfa dan harimau roh hanya bisa dianggap sebagai jenis binatang iblis yang paling biasa dan tidak sebanding dengan binatang buas. Adapun bangau kecil, Suzimo samar-samar dapat merasakan bahwa garis keturunan bangau kecil tidak sesederhana itu, ada kemungkinan bahwa itu adalah binatang sisa. Monyet roh pada awalnya adalah makhluk roh dengan garis keturunan biasa. Namun, Daiyue tampaknya telah memberikan teknik kultivasi padanya. Sekarang, roh monyet itu tidak lagi biasa. Suzimo merenungkan apakah dia harus memberikan manual guntur void kepada harimau roh. Meskipun harimau roh terlihat cerdas, itu sebenarnya sangat bodoh. Jika kekuatannya tidak tumbuh, mungkin tidak akan bertahan di masa depan. Jika telur binatang iblis ini bisa menetaskan binatang buas berdarah murni. Jantung Suzimo berdebar kencang memikirkan hal itu. Potensi pertumbuhan binatang buas berdarah murni sangat besar. Bahkan sebagai anak yang naif dan tidak tahu cara berkultivasi, binatang buas berdarah murni sudah sebanding dengan prajurit kondensasi ki. Saat mereka mulai membudidayakan, binatang buas berdarah murni bahkan dapat membunuh penggarap pendirian yayasan. Itu hanya untuk anaknya. Jika mereka tumbuh menjadi fase muda dan dewasa, kekuatan binatang buas berdarah murni itu tak terbayangkan. Tidak hanya itu, binatang buas berdarah murni membawa serta kenangan kuno ras mereka dari masa lalu. Perubahan dan misterius, tidak ada yang bisa mencuri teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dimaksudkan untuk mereka. Tentu saja, pertumbuhan binatang buas berdarah murni juga sangat lambat. Bahkan tanpa budidaya, kebanyakan binatang buas berdarah murni memiliki umur lebih dari 10.000 tahun. Jika seorang kultivator menetaskan binatang buas berdarah murni, mereka mungkin mati sebelum binatang buas itu tumbuh dewasa. Memikirkan hal itu, Suzimo secara intuitif mencari telur binatang iblis itu. Dia melihat sekeliling tempat itu tetapi tidak melihat apa-apa. Aneh, Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Gua itu tidak sebesar itu dan dia bisa melihat keseluruhannya. Namun, tidak ada jejak telur binatang iblis. Aku dengan jelas melihat monyet sialan itu mengambilnya. Suzimo bergumam dan menatap monyet roh itu lagi, berseru pelan. Postur roh monyet tampak aneh. Bahkan jika dia buang air besar, bukankah dia jongkok terlalu lama? Selanjutnya, roh monyet melayang tanpa duduk seolah-olah ada sesuatu di bawah pantatnya. Suzimo samar-samar menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Monyet sialan, apakah kamu tidak lelah? Ketika mendengar pertanyaan Suzimo, monyet roh itu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk gua, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Berhenti berpura-pura, cepat bangun. Jangan bilang kamu ingin menetaskan telur binatang iblis itu dengan bokong monyetmu. Setelah dilihat oleh Suzimo, rona merah langka muncul di wajah monyet roh saat ia berdiri dengan enggan. Setelah melihat itu, Suzimo terkesima. Monyet roh biasanya berkulit sangat tebal dan sulit diatur, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu malu-malu. Aduh, berhenti sejenak, roh monyet kembali ke dirinya yang normal dan memamerkan giginya, memberi isyarat dan berteriak pada Suzimo. Meskipun dia tidak melihat monyet roh selama 2 tahun, Suzimo langsung mengerti apa artinya. Dikatakan bahwa Suzimo tidak tahu apa-apa dan tidak boleh ikut campur. Suzimo mencaci dengan bercanda, jika saya tidak tahu apa-apa, Anda tahu. Bukan kamu yang melahirkan makhluk itu dan kamu tidak punya hubungan darah dengannya, jadi untuk apa kamu menetaskannya? Monyet roh itu tercengang oleh kata-kata Suzimo. Oh, tepat setelah itu, roh monyet menatap Suzimo dengan pandangan menghina dan meliriknya sekilas. Itu berkata, apa yang kamu tahu? Kami berdua setan dan memiliki aura yang sama. Saya masih bisa menetaskannya. Suzimo menutupi hidungnya dengan jijik. Auramu jauh dari mirip, Anda berbau kotoran. Bahkan jika kamu berhasil menetaskannya, dia akan mati karena bau busukmu. Meskipun Suzimo hanya menyebutkannya secara sepintas, monyet roh menjadi gugup dan lari ke danau yang dingin, membasuh tubuhnya berulang kali sampai bersih. Suzimo tercengang. Sebelumnya, mereka telah bertengkar berkali-kali karena masalah ini. Namun, roh monyet tidak berkompromi meski dipukul habis-habisan oleh Suzimo. Itu terus menyeka kotorannya setiap hari, bersenang-senang sambil membuat Suzimo menjijikkan pada saat yang sama. Tapi sekarang, itu mandi untuk telur binatang iblis. Ini benar-benar, semuanya benar-benar memiliki kelemahan. Setelah sekian lama, roh monyet akhirnya keluar dari danau yang dingin. Itu berlari ke Suzimo dan memanggil dengan lembut. Itu hilang. Suzimo berkata, kamu hampir mencuci kulitmu. Bau apa yang tersisa? Oh, monyet roh memberi isyarat dan bertanya di mana telur binatang iblis itu. Menguap, Suzimo menunjuk ke pelukannya. Ini telurku, berhentilah memikirkannya.
Monyet roh itu cemberut dan mendengus beberapa kali, melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada telur itu. Namun, matanya masih diam-diam menatap telur binatang iblis di pelukan Su Zimo. Monyet, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba bertanya, saya akan segera kembali ke sekte. Maukah kamu ikut denganku? Su Zimo merasa sedikit takut mengingat roh monyet itu hampir berada dalam bahaya. Meskipun monyet roh sulit diatur dan tidak cocok untuk hidup di dunia kultivasi, Su Zimo setidaknya bisa menjaganya jika bersamanya. Aduh, monyet roh menangis. Su Zimo terkekeh. Aku tahu kamu ingin menjadi raja gunung. Tapi, apa gunanya menjadi raja pegunungan Changlang ini? Anda harus keluar dan mencari gunung lain untuk menjadi raja. Oh, monyet roh berpikir sejenak dan menunjuk ke telur binatang iblis di pelukan Su Zimo, menangis beberapa kali. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jika kamu mengikutiku kembali, aku akan membiarkanmu menetaskan telur binatang iblis ini. Pada saat yang sama, Su Zimo berpikir sendiri. Aku hanya membiarkanmu menetas, bukan memberikannya padamu. Terlebih lagi, orang ini sudah menghisap begitu banyak darahku. Tidak mungkin itu akan lari dengan orang lain. Eternal Secret King, Chapter 207. Bab 207, merencanakan dalam kegelapan. Pada hari ini, seorang pria dan monyet tiba dengan tergesa-gesa di luar puncak etiril. Melewati formasi kabut, penurunan mereka di puncak utama menarik banyak perhatian. Kakak muda Su sudah kembali. Monyet di sampingnya itu adalah binatang rohnya yang lain. Saudara muda Su tampaknya memiliki hubungan khusus dengan makhluk roh. Termasuk monyet ini, dia punya dua sekarang. Jika seseorang memiliki terlalu banyak makhluk roh, kekuatan sumpah darah mereka menyebar dan pasti akan melemah. Su Zimo ini cepat atau lambat akan mendapat masalah. Ketika para murid melihat pria dan monyet itu, mata mereka terlihat berbeda saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ketika Su Zimo baru saja bergabung dengan sekte dalam, dia menimbulkan kegemparan ketika dia membuat Sun Tao dan teman-temannya kewalahan menggunakan teknik gunturnya. Mengaum, monyet itu merasa sangat kesal karena ditunjuk oleh begitu banyak orang asing. Itu memamerkan giginya dan meraung dengan mengancam pada banyak pembudidaya di dekatnya, menyebabkan Ki Iblis meledak dengan niat membunuh. Rambutnya berdiri tegak dan membuat fisiknya terlihat lebih besar dan mengintimidasi. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo ada di sampingnya, mengingat sifatnya yang sulit diatur, itu akan menyerang dan membunuh semua orang. Banyak pembudidaya terkejut, tubuh monyet berlumuran darah yang tak ada habisnya. Untuk bertahan hidup di tempat seperti pegunungan Changlang, ia harus bertempur hampir setiap hari. Itu telah mengalami situasi pertumpahan darah dan hidup dan mati yang tak ada habisnya. Aura di sekitar monyet itu bahkan lebih ganas dan haus darah daripada roh macan dan burung bangau kecil. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya dan mengangkat telapak tangannya, menepuk bahu monyet itu dengan lembut, mengisyaratkannya untuk rileks. Dalam perjalanan sebelumnya, Su Zimo telah mengingatkan monyet itu berulang kali bahwa ia harus mengurangi naluri binatangnya di puncak etiril, ia tidak boleh agresif secara kasar sepanjang waktu. Mendengus, dua aliran udara menyembur keluar dari lubang hidung monyet dan bulu di tubuhnya berangsur-angsur turun. Tak lama kemudian, pria dan monyet itu menghilang di hadapan semua orang. Binatang itu memang sombong. Itu karena kakak muda Su ada di sekitar. Jika bukan itu masalahnya, saya akan membunuh binatang itu tepat di tempat. Beraninya dia meneriaki kita. Banyak pembudidaya pura-pura memarahi setelah pria dan monyet itu pergi. Pintu tempat tinggal gua terbuka lebar dan baik harimau roh maupun burung bangau kecil tergeletak di dalam, beristirahat. Bangau kecil adalah yang pertama merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Setelah melihat bahwa itu adalah Su Zimo, ia berteriak kegirangan. Harimau roh membuka matanya dan melihat dengan malas. Seketika, ia bersemangat saat melihat Su Zimo dan melompat. Monyet tidak banyak bereaksi ketika melihat harimau dan bangau, hanya menggerakkan bibirnya dengan jijik. Mengikuti di belakang Su Zimo, monyet masuk dengan angkuh. Ini adalah monyet yang berasal dari pegunungan Changlang. Kami menjalani hidup dan mati bersama. Su Zimo menunjuk ke roh macan dan bangau kecil. Ini adalah harimau roh dan itu bangau kecil. Kalian bertiga bisa tinggal bersama mulai sekarang. Jangan berkelahi. Ketika mendengar itu, monyet mencibir dan mengulurkan jarinya, melambaikannya di depan roh macan dan bangau kecil dengan sangat provokatif. Meskipun monyet tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas bahkan jika kita bertarung, kalian bukan tandinganku. Harimau roh baru saja memasuki pendirian yayasan dan berada dalam fase pemuda yang sombong. Selain itu, harimau roh tahu bahwa dia telah bersama Su Zimo paling lama. Jika diganggu oleh monyet yang datang belakangan, bagaimana ia bisa terus menjalani hari-harinya? Tidak mungkin roh macan itu bisa menahan diri melihat gerakan tangan dari monyet itu. Mengaum, itu berjongkok dan bersiap seolah-olah hendak menerkam mangsanya dengan kilatan ganas di matanya, ia siap menyerang kapan saja. Gak. Di sisi lain, bangau kecil juga tidak tahan berbaring, berteriak beberapa kali kepada monyet saat ia bersiap untuk menerkam juga. Lagi pula, bangau kecil memiliki hubungan yang lebih dekat dengan harimau roh. Mendengar teriakan dari dalam gua, Su Zimo tiba-tiba merasa pusing. Bang, tak lama kemudian, monyet dan harimau roh bertabrakan secara besar-besaran. Itu adalah ledakan kekuatan murni tanpa tipu muslihat. Setelah jeda sesaat, roh macan diterbangkan oleh monyet. Membanting ke dinding di belakang, tempat tinggal gua berguncang dan debu yang tak terhitung jumlahnya mengendap. Tendon dan tulang roh harimau terasa seperti patah. Bahkan jika monyet memiliki garis keturunan biasa, teknik kultivasi yang diberikan oleh Dai Yue akan menyebabkannya berubah. Adapun harimau roh, itu memang tidak lebih dari binatang biasa lainnya. Mengabaikan fakta bahwa ada perbedaan dalam alam kultivasi mereka, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, harimau roh akan dipukuli habis-habisan oleh monyet. Perbedaan garis keturunan mereka terlalu besar. Dengan flip, monyet menunggangi harimau roh dan mulai memukuli kepalanya dengan kepalan tangan. Gong. Setelah beberapa serangan berturut-turut, harimau roh itu benar-benar linglung dan tercengang. Swoosh. Bangau kecil menerkam dari samping, menjulurkan sepasang cakar tajam yang berkilau dengan cahaya dingin ke arah punggung monyet. Bahkan tanpa berbalik, monyet membanting tongkat. Angin melolong. Bangau kecil terkejut dan tidak berani menghadapinya, menghindar ke samping untuk mencoba dan menghadapinya. Melawan burung bangau kecil yang bisa terbang kapan saja, monyet juga tidak berdaya dan hanya bisa menunggangi roh macan sambil meneriaki burung bangau kecil. Aduh, gak. Bangau kecil menjawab dengan nada tinggi dan gelisah. Harimau roh di bawah monyet juga akan mengaum dari waktu ke waktu.
Tangisan bersamaan dari tiga binatang iblis yang berbeda terdengar dan Su Zimo tidak bisa lagi mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Namun, secara kasar dia bisa menebak bahwa monyet itu ingin menjadi raja dan pemimpin ketiganya. Namun, harimau roh dan bangau kecil marah dan tidak mengizinkannya. Monyet mengambil telur binatang iblis dari tangan Su Zimo dan menunjuknya, berteriak sebentar. Tak lama kemudian, ketiga makhluk roh mencapai konsensus bersama. Mereka akan bergiliran menetaskan telur binatang iblis itu. Siapapun makhluk roh yang menetas memilih untuk mengikuti akan menjadi raja mereka. Untuk tiga makhluk roh, 24 jam dalam sehari awalnya dapat dibagi menjadi masing-masing 8 jam. Namun, harimau roh adalah yang paling menyedihkan. 8 jam yang semula telah diambil paksa oleh monyet dan bangau kecil, menyisakan hanya 4 jam. Di gua lain, tinggal di Ethereal Peak, itu gelap dan sunyi. Feng Haoyu mengambil posisi teratai, dikelilingi oleh banyak batu roh. Dia telah mencapai pendirian yayasan yang sempurna dan telah membuka meridian. Tiba-tiba, angin jahat bertiup. Feng Haoyu membuka matanya. Dia tidak terburu-buru untuk melihat-lihat dan malah tenggelam dalam pikirannya, seolah sedang menunggu sesuatu. Su Zimo kembali. Tak lama kemudian, suara serak dan tidak menentu terdengar tepat di gua tempat tinggal Feng Haoyu. Feng Haoyu mengerutkan kening. Orang dalam kegelapan melanjutkan, jika saya tidak salah, teknik penempaan yang diperoleh lelaki tua acak-acakan di rumah lelang harta karun langit itu seharusnya untuknya. Sangat mudah untuk membunuh Su Zimo. Feng Haoyu berkata dengan suara rendah, namun, bagaimana kita bisa memusnahkan tiga murid warisan lainnya dari puncak ethereal sambil membunuhnya pada saat yang sama? Jika kita hanya menyentuh salah satu dari mereka, sisanya akan waspada. Satu-satunya cara agar puncak ethereal menderita kerugian besar adalah dengan melumpuhkan 4 di antaranya sekaligus. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat mencapai apapun dalam 4 daftar peringkat kompetisi sekte. Jangan khawatir, kesempatan telah tiba. Suara serak itu berkata, setelah pertarungan ini selesai, kamu dan aku bisa kembali ke sekte dengan kehormatan atas nama kita. Eternal Secret King, Chapter 208. Bab 208, Istana Gagak Darah. Gunung Gagak Hitam, terletak di sudut barat laut dinasti Zhou besar, itu adalah tempat yang luas di mana binatang buas berkeliaran. Ada banyak burung gagak di hutan dan kebanyakan dari mereka adalah peramal. Bahkan ada iblis gagak hitam yang berhasil mengembangkan kekuatan tertinggi dengan kekuatan dan dominasi yang mengerikan. Dikatakan bahwa ada inti emas yang memasuki ke dalaman gunung gagak hitam dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa tahun yang lalu, seorang pria parubaya dengan mata hijau gelap yang bersinar dengan cahaya menyeramkan berjalan ke kedalaman gunung gagak hitam tanpa berbalik sama sekali. Sejak hari itu, gagak di dalam berubah menjadi sangat ganas dan mata mereka merah. Langit di atas Black Crow Mountain selalu tertutup kabut darah. Jauh di dalam hutan lebat, sebuah aula bernama Blood Crow Palace muncul. Dalam beberapa tahun yang singkat, sekte-sekte di sekitar Black Crow Mountain semuanya ditundukkan di bawah komando Blood Crow Palace. Hari ini, seorang pemuda berwajah pucat dengan mata hijau gelap muncul di luar Blood Crow Palace. Dia berada di pendirian yayasan yang disempurnakan dan berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tinjunya ke arah aula. Tuan, setahun yang lalu, budak darahku terbunuh di luar kota Linfeng. Saya telah menemukan siapa pembunuhnya. Namanya Su Zimo, murid sekte dalam dari puncak ethereal. Di tengah kabut darah di sekitar hutan, Blood Crow Palace samar-samar terlihat seperti kuno yang duduk di tempat. Itu menyeramkan dan mengerikan, mengeluarkan aura sedingin es. Setelah kultivator muda itu berbicara, istana gagak darah menjadi sunyi senyap. Seolah-olah dia sudah terbiasa, pembudidaya muda itu melanjutkan, pertempuran ini menyebabkan kami kehilangan tambang roh kelas menengah dan lebih dari 30 penggarap pendirian yayasan. Meskipun mereka semua murid inti luar, itu masih merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mendengar berita bahwa kumpulan roh Ethereal Peak akan dibuka segelnya. Pada saat itu, puncak Ethereal terikat untuk mengirim murid pendirian yayasan mereka yang telah disempurnakan untuk menerima baptisan kolam roh. Saya bermaksud untuk memimpin orang ke sana dan menjatuhkan mereka dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, saya dapat menerima murid warisan dari Ethereal Peak sebagai budak darah saya. Setelah sekian lama, sebuah suara terdengar dari Blood Crow Palace. Baiklah, hati-hati, bawa lebih banyak pria bersamamu. Kultivator muda itu menundukkan kepalanya. Jangan khawatir, Tuan. Bawa Yu Fei dan Peng Yue bersamamu. Setelah jeda sesaat, sebuah suara terdengar dari Blood Crow Palace sekali lagi. Kultivator muda merasa senang dan buru-buru menjawab, terima kasih, Tuan. Ya, setelah masalah ini, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Ketika medan perang kuno dibuka 3 tahun kemudian, Anda akan menemukan lawan sejati Anda di dalam. Setelah mengatakan itu, suara di istana gagak darah terdiam sekali lagi. Tak lama kemudian, 2 orang berjubah hitam berjalan maju. Mereka tanpa ekspresi dengan kedipan lampu hijau sesekali di mata mereka. Salam, Tuan Muda. Kedua pria itu berjalan di depan pembudidaya muda dan berlutut dengan satu kaki, berteriak serempak. Kultivator muda itu mengangguk puas. 2 orang di hadapannya adalah Golden Core, mereka adalah budak darah tuannya. Dengan standar yang sangat tinggi, orang-orang yang bersedia diterima tuannya sebagai budak darah jauh dari sederhana. Tuannya juga orang yang sama yang mendirikan Blood Crow Palace, penguasa istana. Mengingat hubungan mereka, meskipun pria ini hanya penggarap pendirian yayasan, statusnya di Blood Crow Palace sangat tinggi, dia adalah tuan muda dari Blood Crow Palace. Puncak Ethereal, Su Zimo, Puncak Ethereal. Su Zimo telah kembali selama beberapa hari dan tidak menghabiskannya dengan bermalas-malasan. Sedikit gemuk, Sui dan murid Weapon Peak lainnya datang berkunjung, jadi mereka secara alami mengadakan perayaan meriah. Selama periode ini, Leng Rou juga datang dan mengobrol sebentar dengan Su Zimo sebelum pergi. Di mata Sui dan semua orang, itu tentu saja sesuatu yang menyenangkan. Di seluruh sekte, Su Zimo adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Leng Rou berkunjung secara pribadi. Sebelumnya, dia bahkan secara khusus memberinya 2 jimat. Kedua jimat itu disimpan di tas penyimpanannya dan Su Zimo belum menggunakannya. Meskipun itu bukan bantuan besar, jelas bahwa pihak lain telah berusaha cukup keras. Su Zimo bermaksud membuat senjata roh kelas menengah atau superior setelah dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang penyempurnaan senjata dan memberikannya kepada Leng Rou. Hari kedua setelah Su Zimo kembali ke sekte, bahkan sebelum dia sempat mengunjungi lelaki tua yang acak-acakan itu, yang terakhir sudah berinisiatif untuk berkunjung. Kamu bajingan, kemana saja kamu selama 3 bulan terakhir tanpa berita sama sekali? Pria tua yang acak-acakan itu memarahi Su Zimo pada pandangan pertama. Su Zimo menjawab dengan setengah benar, saya menghabiskan waktu di rumah.
Jadi begitu. Setelah mendengar itu, ekspresi lelaki tua yang acak-acakan itu melembut dan mengangguk. Batuk. Dia terbatuk pelan dan menepuk tas penyimpanannya. Seketika, sebuah manual kuno muncul di telapak tangannya saat dia berkata dengan tenang, ambillah. Ini adalah manual tempering kuno. Petik 2. Cukup benar. Seperti yang diharapkan Suzimo, lelaki tua yang acak-acakan itu sedang melelang buku ini di rumah lelang harta karun langit untuknya. Orang yang menulis manual kuno ini adalah Susan, seorang master penyempurnaan senjata tingkat lanjut 1000 tahun yang lalu. Pada puncaknya, dia telah menciptakan puluhan senjata roh bermutu tinggi dan dikatakan bahwa dia bahkan telah menciptakan senjata roh yang sempurna. Meskipun tidak ada proyeksi sisa dari proses penyempurnaan senjatanya, kamu bisa mempelajari manual kuno ini dengan baik. Dengan persepsi Anda dalam penyempurnaan senjata, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk membuat senjata roh kelas menengah atau bahkan superior di masa depan. Pria tua yang acak-acakan itu sangat percaya diri pada Suzimo. Meskipun Suzimo sudah tahu bagaimana manual tempering kuno itu muncul, itu akan menarik kecurigaan lelaki tua yang acak-acakan itu jika dia bertindak terlalu tenang. Suzimo hanya tampak senang dan bertanya, Tuan, manual kuno ini pasti menghabiskan banyak batu roh, kan? Tidak apa-apa. Pria tua yang acak-acakan itu mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat itu, persaingan untuk manual ini sangat ketat dan saya juga tidak bisa mendapatkannya di awal. Pada akhirnya, saya bertemu dengan seorang teman lama. Pada saat itu, lelaki tua yang acak-acakan itu sengaja bertele-tele sebelum melanjutkan dengan santai. Teman saya itu memiliki latar belakang yang kuat dan tanpa sepatah kata pun, dia langsung memberikannya kepada saya. Meskipun lelaki tua yang acak-acakan itu mencoba yang terbaik untuk menahan diri, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Zimo, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana pemandangannya saat itu. Puff puff. Rumah lelang besar itu terdiam sepenuhnya. Bahkan jika orang lain memiliki batu roh, mereka tidak dapat menggunakannya. Tidak ada yang bisa menghentikan teman saya ini untuk memberikannya kepada saya. Semua orang hanya bisa menonton dengan tercengang karena iri. Ketika dia mendengar lelaki tua acak-acakan itu menyombongkan diri, Suzimo mau tidak mau menundukkan kepalanya dan hampir terkekeh. Zimo, ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Pria tua yang acak-acakan itu mengangkat alisnya saat melihat ketidaknormalan Suzimo. Tidak, Suzimo melambai dengan tergesa-gesa. Batuk, baiklah, sudah cukup. Berkultivasi dengan baik. Lelaki tua yang acak-acakan itu tampaknya telah menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan dengan bualannya dan menambahkan sebelum berbalik untuk pergi. Pada kenyataannya, jika hanya panduan tempering kuno ini tanpa proyeksi sisa, Suzimo tidak akan mencapai banyak hal di masa depannya. Namun, Dewa Dao Api Ekstrim telah memberlakukan proses penyempurnaan senjata untuk Suzimo di bawah danau dingin tempat tinggal gua. Itu adalah proses penyempurnaan senjata yang sempurna dan tanpa celah. Ditambah dengan manual tempering kuno di tangannya bersama dengan metode pengumpulan roh pribadi Suzimo, dia memiliki kepercayaan diri untuk menciptakan senjata roh kelas tertinggi. Itu bukan ciptaan sesekali tergantung pada kondisinya. Itu memiliki tingkat keberhasilan 100%. Eternal Secret King, Chapter 209. Bab 209, Binatang Buas Berdarah Murni. Pada periode waktu berikutnya, Suzimo melanjutkan kebiasaan kultivasinya yang biasa. Dia menghabiskan sebagian waktunya untuk meningkatkan ranah kultivasinya, tetapi sebagian besar dihabiskan untuk studi penyempurnaan senjata. Datang malam hari, Suzimo akan mengunci guanya dan mengaktifkan formasinya untuk memulai kultivasi setan dan penyempurnaan organ. Karena penyempurnaan organ akan menghasilkan aliran ki iblis yang kaya tanpa akhir, formasi itu digunakan untuk mencegah orang luar masuk serta untuk menyembunyikan aura di dalam gua. Di pagi hari berikutnya, ki setan akan diserap seluruhnya oleh Suzimo. Selama beberapa hari terakhir, monyet, harimau roh, dan bangau kecil bergiliran mengelilingi telur binatang iblis. Setelah monyet mengerami selama 10 jam, giliran bangau kecil. Setiap hari, saat larut malam, mereka menyisakan 4 jam yang menyedihkan untuk roh macan. Harimau roh akan memeluk telur binatang iblis di depan dadanya dan bahkan menjilatnya dari waktu ke waktu. Itu mengedipkan matanya dan menghela nafas. Pada tingkat ini, tidak peduli siapa yang berakhir sebagai pemimpin, aku pasti akan berada di bawah. Harimau roh memandangi telur binatang iblis dan berpikir, cepat dan keluar. Dengan begitu, saya bisa memiliki pesuruh. Jika tidak, hari-hariku akan menjadi neraka dan monyet dan burung bodoh itu akan menggertakku. 4 jam berlalu dalam sekejap mata. Harimau roh merasa seolah-olah baru saja memeluk telur binatang iblis itu. Bahkan sebelum hangat, monyet datang dan membawanya pergi untuk duduk di atasnya. Meskipun harimau roh merasa marah, ia tidak berani melawan dan hanya bisa menonton di samping dengan menyedihkan. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasa bahwa monyet, harimau roh, dan burung bangau kecil semuanya sangat memperhatikan telur binatang iblis itu, memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Selain mereka bertiga, tidak ada orang lain yang boleh menyentuh telur itu. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih efektif, garis keturunan Suzimo atau 3 binatang bergiliran untuk menjaganya. Beberapa hari kemudian, telur binatang iblis benar-benar bereaksi. Di dalam, tanda-tanda kehidupan mulai terpancar. Pada awalnya, itu sangat lemah. Namun, itu menjadi lebih jelas dan lebih intens seiring berjalannya waktu. Ketika mendengar bahwa Suzimo telah membawa kembali telur binatang iblis dari reruntuhan, binatang penjaga mistik, bangau senior, datang beberapa kali dan agak khawatir dengan proses inkubasi telur itu juga. Selama periode waktu ini, Suzimo melihat-lihat banyak buku kuno tentang binatang iblis. Dia dengan kuat mengingat segala macam informasi tentang berbagai binatang iblis, sisa-sisa binatang purba dan bahkan binatang buas berdarah murni. Menurut senior bangau, jika binatang buas berdarah murni lahir, itu akan membuat langit khawatir dan pasti akan ada fenomena universal. Semakin kuat garis keturunan binatang buas itu, semakin kuat dan menakutkan fenomena universal yang menyertainya. Dikatakan ketika Bifang 1 lahir, warna vermilion akan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Bahkan, mungkin ada hujan api. Saat naga penanggap lahir, awan akan memenuhi langit dan menyebabkan hujan turun. Fenomena ini akan berlangsung setidaknya selama 7 hari 7 malam, menyebabkan sungai dan danau terdekat meluap dan bahkan membentuk banjir yang dahsyat. Kedatangan Zuyan II membawa kekacauan ke dunia dan api perang yang terus-menerus. Ketika beberapa binatang buas lahir, mereka bahkan mungkin membawa bencana apokaliptik bagi negara dan dinasti. Contoh seperti itu sudah merajalela sejak zaman kuno. Jika binatang sisa lahir, meskipun tidak akan ada fenomena universal, akan ada warna cemerlang yang menyertainya untuk menunjukkan garis keturunan unik mereka sebagai bukti bahwa masa depan mereka akan berbeda dari binatang biasa. Sebulan kemudian, tanda-tanda kehidupan dari telur binatang iblis itu menjadi lebih intens, hampir mencapai puncaknya. Ini berarti kehidupan di dalam telur binatang iblis bisa turun kapan saja.
Tiba-tiba, Su Zimo merasakan kegugupan. Monyet, roh harimau, dan burung bangau kecil sibuk sepanjang waktu, menghabiskan sebagian besar perhatian mereka pada telur binatang iblis. Su Zimo benar-benar tidak tahu siapa yang akan diikuti oleh makhluk roh itu setelah menetas. Suatu hari, monyet yang sedang berjongkok di atas telur binatang iblis itu tiba-tiba tersentak tegak. Tingkah laku monyet yang aneh menarik perhatian roh macan dan burung bangau kecil. Su Zimo membuka matanya dan melihat ke atas juga. Di tanah tidak jauh dari sana, telur binatang iblis bergetar dengan lembut, kehidupan baru sedang berjuang di dalam, mencoba memasuki dunia ini. Tiba-tiba, kecantikan berambut merah muncul di gua tempat tinggal, ini adalah bentuk manusia dari bangau senior. Dia memiliki ekspresi serius dan menatap telur binatang iblis tajam dengan bibir mengerucut. Berdebur, penglihatan Su Zimo kabur saat kultivator lain muncul di kultivator. Memiliki aura yang sangat besar dan tatapan pendiam, ini adalah Master Sekte, Ling Yun. Meskipun Master Sekte Ling Yun belum pernah ke sini sebelumnya, dia jelas memperhatikan masalah ini. Tak lama kemudian, 5 master puncak tiba. Tepat setelah itu, banyak tetua sekte juga tiba. Ada pria tua dengan janggut putih panjang dan wanita tua dengan tongkat kayu. Semua orang melihat telur binatang iblis di tanah dengan sedikit antisipasi. Siapapun yang bisa menjadi tetua sekte semuanya adalah penguasa jiwa baru lahir yang disempurnakan. Su Zimo diam-diam terkejut. Ini cukup keributan. Selain penyerangan atau bencana besar sekte, mungkin tidak ada yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya teratas dari Ethereal Peak. Tempat tinggal gua yang awalnya luas ternyata menjadi ramai setelah orang-orang ini tiba. Monyet, roh iblis, dan bangau kecil duduk dalam 3 arah, menjaga jarak yang sama antara mereka dan telur sambil melindunginya di tengah. Su Zimo tersingkir dari kerumunan. Jika itu hanya penetasan binatang iblis biasa, tidak akan ada banyak orang yang memperhatikannya. Namun, mereka semua telah mendengar bahwa telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan. Selain itu, ada banyak pola yang tidak jelas dan rumit yang terukir di cangkangnya. Ini adalah sesuatu yang layak mendapat perhatian semua orang. Ya, pola-pola itu memang misterius. Bahkan dengan pengalaman saya tidak tahu apa pola itu. Seorang lelaki tua Nas Chen Sol menatap telur binatang iblis untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan. Seorang wanita tua mengerutkan kening dan berkata, tampaknya itu semacam warisan. Sepertinya binatang iblis ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Itu tidak sederhana, orang lain mengangguk setuju. Saat itu, telur binatang iblis yang awalnya bergetar itu tiba-tiba berhenti, menarik perhatian semua orang. Masa menahan napas. Ada keheningan total di dalam gua sehingga orang bisa mendengar pin drop. Retakan, ada suara renyah. Mata semua orang berbinar. Retakan samar muncul di telur binatang iblis. Setelah jeda singkat. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara datang dari permukaan telur binatang iblis. Dalam sekejap mata, 3 retakan lagi muncul di cangkangnya. Suara menjadi lebih jelas saat retakan kecil menyebar ke seluruh telur dengan padat. Tiba-tiba, iya, sebuah lubang kecil pecah di bagian atas telur. Mengupas cangkangnya sedikit demi sedikit, cakar hitam pekat adalah yang pertama terlihat. Mata bentuk manusia senior bangau, si cantik berambut merah, sedikit redup karena kecewa. Master Sekte Ling Yun mengerutkan kening dan menghela nafas ringan. Beberapa tetua Nas Chen Sol juga mengirim kesadaran roh mereka untuk memeriksa di luar gua tempat tinggal. Mereka mencabut kesadaran roh mereka setelah menemukan bahwa tidak ada kelainan. Di luar sangat tenang tanpa ada tanda-tanda fenomena universal yang terjadi. Ini berarti bahwa binatang iblis di depan mereka tidak ada hubungannya dengan binatang buas berdarah murni. Banyak tetua agung menggelengkan kepala. Mereka datang untuk melihat apakah binatang buas berdarah murni dapat diproduksi. Jika itu adalah binatang buas berdarah murni, itu akan menjadi hal terbesar yang terjadi di sekte selama ribuan tahun. Sayang, semua orang datang dengan penuh semangat hanya untuk kecewa. 1. Seekor burung yang ditemukan dalam mitologi Tiongkok. 2. Kera mitos dalam mitologi Tiongkok. Eternal Secret King, Chapter 210. Bab 210, Binatang Buas. Beruang hitam. Su Zimo pernah berfantasi bahwa akan sangat bagus jika seekor binatang buas berdarah murni ditetaskan juga. Namun, saat kehidupan ini lahir, Su Zimo merasakan perasaan samar di garis keturunannya, samar tapi sangat misterius. Dia tersenyum lembut, tidak peduli anugerah atau garis keturunan dari binatang iblis, Su Zimo memutuskan bahwa dia akan menyimpannya di sisinya dan membesarkannya. Monyet, roh macan, dan bangau kecil juga melihat telur yang pecah di tengah dengan gugup. Mata mereka melebar karena penasaran. Di hati monyet dan bangau kecil, anak kecil ini adalah anak bersama. Baik itu binatang buas berdarah murni atau sisa-sisa binatang purba, bahkan jika seekor babi betina lahir, mereka akan merawatnya dengan baik dan tidak membiarkannya menderita di masa depan. Dalam hati harimau roh, ia berharap bahwa anak kecil itu hanya akan menjadi binatang iblis biasa. Faktanya, semakin lemah, semakin baik. Dengan begitu, posisinya akan naik dan tidak perlu diganggu sepanjang hari. Pada saat yang sama, itu juga bisa mengambil pesuruh. Jika ada dorongan tiba-tiba, itu bahkan bisa menggertak anak kecil itu untuk merasa baik. Gak, gak, mulut roh harimau menganga dan meneteskan air liur dengan senyum bodoh. Itu benar-benar tenggelam dalam fantasinya tentang masa depan yang indah. Iya, namun cakar lain terentang. Itu gelap gulita dan robek di kedua sisi. Retakan pada cangkang menjadi lebih besar. Melihat itu, semua orang di gua tinggal semakin kecewa saat mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak apa-apa jika tidak ada fenomena universal dan itu bukan binatang buas berdarah murni. Tapi, mengapa sekarang tidak ada warna yang spektakuler setelah cangkangnya retak? Apa yang dibuktikan ini? Itu membuktikan bahwa binatang itu juga bukan binatang purba yang tersisa. Semua kultivator puncak Ethereal Peak dikerahkan ke sini dalam kegembiraan, hanya untuk menyaksikan kelahiran binatang iblis biasa. Kesenjangan psikologis terlalu besar. Sekte itu telah memelihara banyak binatang iblis biasa. Puff, cangkangnya robek terbuka oleh celah kecil dan kepala hitam muncul. Itu tampak seperti seekor anjing dengan mata tertutup rapat dan merasa sangat lemah. Tampak lapar, binatang kecil itu mengendus-endus dengan hidungnya dan mengambil pecahan kulit telur di sampingnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kunyah, kunyah. Dalam waktu singkat, binatang kecil itu menghabiskan cangkang telur seukuran kepalan tangan. Sekarang, fitur binatang kecil itu sepenuhnya terekspos ke semua orang. Itu telanjang dan gelap gulita, terlihat sangat biasa. Mungkin karena baru saja memakan kulit telurnya, tubuhnya sedikit bengkak. Sekali lagi, tempat tinggal gua menjadi sunyi. Suasananya aneh. Semua orang memandang binatang kecil itu dengan ekspresi aneh, tidak tahu harus tertawa atau menangis.
Meskipun semua orang telah menentukan bahwa ini bukan binatang buas berdarah murni atau binatang sisa purba, ini terlalu biasa. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Bahkan jika tidak ada fenomena universal atau cahaya cemerlang, binatang iblis normal akan mengandung ki iblis saat lahir karena mereka menghabiskan waktu lama di tubuh ibu mereka. Semakin tebal ki iblis, semakin kuat binatang iblis itu. Tapi binatang kecil ini, desah. Orang tua itu tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Sejak pecah dari cangkangnya sampai sekarang, binatang kecil itu tidak memiliki sedikit pun ki setan. Ini berarti bahwa itu bahkan bukan binatang iblis. Itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas. Binatang kecil ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Ia bahkan tidak tahu bagaimana membuka matanya. Terlalu lemah, seorang wanita tua di samping menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-katanya kasar, itu adalah kebenaran. Semua orang tahu bahwa binatang buas bukanlah paranormal dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Su Zimo mengerutkan kening dan mencoba mengingat semua buku kuno yang telah dibacanya. Dia membuat perbandingan antara penampilan binatang kecil itu dan semua binatang iblis, sisa-sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni. Setelah melakukan perbandingan, Su Zimo menemukan bahwa tidak ada binatang iblis yang cocok dengan binatang kecil di hadapannya. Dalam hal kesamaan, binatang kecil itu paling mirip dengan anak beruang hitam. Dalam kehancuran lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Dewa Dao Api Ekstrim mempertaruhkan nyawanya untuk membawa kembali telur binatang iblis hanya untuk menetaskan beruang hitam. Mulut Su Zimo berkedut. Jika Extreme Fire Dao Lord masih hidup dan melihat ini, dia mungkin akan mati karena marah. Tentu saja, binatang kecil itu tidak persis sama dengan beruang hitam. Tubuhnya agak bengkak dan kepalanya seperti anjing. Telapak tangannya memiliki bantalan berwarna merah darah di tengahnya dan cakarnya lebih panjang dari beruang hitam yang dapat ditarik dengan bebas. Kia, binatang kecil itu mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Itu tidak terdengar seperti raungan yang kuat dari binatang iblis, tetapi lebih seperti bayi yang baru lahir yang sedang belajar berbicara. Fufu, ada tawa ramah di sekitar. Bahkan teriakannya sangat lemah. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan asal-usul binatang kecil itu, banyak tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah jenis binatang buas yang paling biasa. Harimau roh sangat senang. Semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Akhirnya ada pesuruh yang bisa diinjak-injak. Binatang kecil itu berjalan dengan kikuk, mencoba berjalan. Itu bergoyang dan sepertinya bisa jatuh kapan saja. Kia, menangis sekali lagi, binatang kecil itu mengendus-endus di udara, seolah mencari sesuatu. Matanya tertutup rapat dan hanya bisa mengenali jalannya melalui aroma. Monyet, arwah macan, dan bangau kecil segera menjadi gugup. Mereka memiliki kesepakatan sebelumnya bahwa setelah binatang kecil itu lahir, siapapun yang dicarinya akan menjadi bos di antara mereka yang sedikit. Binatang kecil itu berdiri terpaku di tempat sejenak sebelum berbalik. Perlahan, ia berjalan menuju harimau roh dengan canggung. Harimau roh segera bersemangat dan hampir kehilangan kendali atas dirinya, melompat dan mengaum dengan liar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Awalnya, roh macan mengira sudah lumayan sekarang dia punya pesuruh. Dari kelihatannya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi bos sekarang. Meja telah berubah dan saya akhirnya berhasil. Ini merupakan perjalanan yang sulit. Harimau roh memandangi binatang kecil itu yang terbaik untuk berjalan dan meneteskan air mata. Di sisi lain, monyet dan bangau kecil marah, wajah mereka penuh ketidaksenangan. Dalam suasana hati yang baik, harimau roh itu menunjuk ke arah monyet dan menggelengkan kepalanya, bahkan tanpa malu-malu menjulurkan lidahnya dengan gembira. Monyet mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak, matanya hampir menyemburkan api. Setelah melihat keadaan monyet, roh macan itu gemetar ketakutan dan buru-buru menarik lidahnya. Pada saat itu, binatang kecil itu sudah tiba di depan harimau roh. Harimau roh menjilat wajahnya dan membungkuk, memperlihatkan senyuman yang menurutnya paling baik. Setelah jeda sebentar, binatang kecil itu membungkus wajah besar harimau roh dan terus berjalan maju. Senyum di wajah harimau roh itu membeku. Ini benar-benar canggung. Harimau roh ingin menangis dan mengutuk dalam hati, beruang hitam sialan, kamu berbohong. Kamu akan membuatku terbunuh. Harimau roh segera berbalik dan menatap monyet dengan patuh, merasakan penyesalan yang mendalam dan penyesalan atas provokasinya sebelumnya. Monyet mengabaikan harimau roh sepenuhnya dan terus memperhatikan binatang kecil itu. Meskipun matanya terpejam dan baru saja belajar berjalan, binatang kecil itu masih bermanuver melewati kerumunan dan tiba di depan Su Zimo setelah banyak kesulitan.